Umurnya berapa? 35 tahun. Kalau boleh tahu alamat rumahnya di mana? Di Jalan Ayahanda, Medan. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya sebagai supir. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dengan keluhan Bapak. Pemeriksaan ini akan sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak, sebelum memulai pemeriksaan, saya akan meminta Bapak untuk buang air kecil. Dan setelah buang air kecil, nanti Bapak berbaring di bak pemeriksaan. Selanjutnya saya akan memperhatikan apakah alat-alatnya sudah lengkap. Pemeriksaan dilakukan di tempat yang cukup cahaya agar membantu pemeriksaan. Selanjutnya saya akan mencuci tangan menurut langkah WHO. Saya akan menyuruh pasien membuka pakaian. Bapak, izin Bapak, boleh tolong dibuka pakaiannya. Selanjutnya pemeriksa berdiri di samping kanan pasien. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan urologi. Yang pertama itu ada pemeriksaan abdomen. Yang pertama saya akan melihat terlebih dahulu atau inspeksi, melihat kedua ginjal si pasien apakah ada benjolan atau tidak. Lalu lihat apakah dibentuk seperti gelombang. Lalu saya akan melakukan palpasi kepada si pasien dengan satu tangan berada di bawah perut si pasien. Lalu tangan kanan saya berada di atas. Itu adalah pemeriksaan balut temen. Lalu setelah itu saya akan melakukan konsultasi dengan menggunakan stetoskop, yaitu untuk mendengar apakah ada terdengar suara bising sistolik atau tidak. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan transmission, yaitu untuk anak di bawah 1 tahun dengan massa besar di suprapubis atau RTP. Kita akan menggunakan senter pada sisi massa di kamar gelap, yaitu kalau misalnya dia redup, dia berarti massa. Kalau misalnya berpendar, berarti dia hidronefrosis. Saya akan melakukan pemeriksaan suprapubik kepada si pasien, yaitu kita menginspeksi terlebih dahulu apakah ada tampak penonjolan yang bulat antara sitis oscularis dan umbilikus. Lalu apakah benjolan tidak teratur di suprapubis ataupun adanya tumor. Lalu lihat di bagian palpasi si pasien. Saya akan mempalpasi, yaitu kita akan melakukan nyeri tekan di bagian suprapubisnya untuk melihat apakah ada sistitis ataupun tidak. Lalu lihat apakah dia itu kayak seperti ada tumor, lalu buli-buli, lalu uterus, ovarium yang membesar dan tidak simetris. Lalu saya akan melakukan perkusi kepada si pasien di bagian suprapubisnya untuk melihat, untuk mendengar apakah itu suaranya itu peka ataupun tidak, karena itu normalnya peka ataupun donor. Selanjutnya pemeriksaan genitalia eksternal laki-laki. Yang pertama itu kita palpasi, inspeksi mulai dari perhatikan dari ujung penis sampai pangkal, terus lihat apakah sudah dirkumsisi atau belum. Bila sudah, perhatikan pada preputium, apakah preputiumnya terlalu panjang atau tidak. Lalu lihat apakah fimosis atau parafimosis. Selanjutnya bila sudah disirkumsisi, perhatikan pada gland penisnya apakah ada herpes atau radang gland penis. Selanjutnya lihat meatus uretranya, lalu lihat sulcus coronariusnya. Selanjutnya lihat hipospadia, lalu lihat epispadianya, fistel uretra, dan hipoplasia of the penis. Lalu yang terakhir lihat kurvatura penisnya. Selanjutnya lakukan palpasi, raba seluruh penis mulai dari preputium, glans penis, dan batang penis serta uretranya. Lalu lihat fimosis, biasanya itu teraba massa lunak atau keras di bawah preputium pada glans penis atau sulcus coronarius. Lalu lihat uretra seperti tali dan pancaran kencing kurang. Selanjutnya teraba batu pada fossa navicularis, glandis dan penoscrotalis.
Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Yang pertama itu kita melihat dia normal atau enggak antara kanan dan kiri. Biasanya itu kanan lebih tinggi daripada yang kiri. Nah selanjutnya itu kita akan melihat adakah abses, edema, gangren atau nanah. Terus selanjutnya kita melihat apakah ada pembesaran skrotum. Nah di sini kita melihat epididymisnya, ada tanda nyerinya atau enggak, ada radang atau enggak, ada merah-merah atau tidak. Selanjutnya kita melihat apakah skrotumnya berbenjol. Terus kita melihat apakah skrotumnya ada 2 biji atau tidak. Terus selanjutnya kita melihat apakah ada hernia. Terus selanjutnya apakah ada varikokel, apakah ada hematokel, dan apakah ada tersi testis. Baik, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada skrotumnya, diraba pada bagian testisnya, apakah terasa keras dan tidak ada nyeri tekan, mungkin itu indikasi seminoma. Lalu pada hidrokogel testisnya itu tidak teraba, lalu ada fluktuasi. Lalu pada hernia skrotalis itu di testisnya ada teraba usus dan ada massa dari skrotum sampai kanalis inguinalisnya. Lalu pada parikokel itu seperti ada terasa cacing dalam kantungnya. Lalu ada vas deferens, ada terasa seperti benang besar lalu keras dalam skrotum. Kalau nggak teraba itu mungkin indikasi dari agnosis vas deferens. Kalau TBC itu teraba seperti tasbih. Baik, pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Nanti hasil dari pemeriksaan fisiknya akan dimasukkan ke rekam medik nanti dan bisa dilihat di situ.